Walaupun hanya 5 menit, hanya 10 menit, ada omong-omong, ada diskusi bahwa Yosua hari itu akan dibunuh di Duren 3. Oke, baik. Kemudian di situ juga ditunjuk siapa yang akan melakukan. Ada percakapan bahwa pertama yang ditunjuk itu yang ditanya adalah RR. RR kemudian Eliezer. RR tidak sanggup. Ya. Kemudian diberikan kepada Baradae. Nah, Baradae melakukan itu. Ini jelas perencanaan. Jelas perencanaan, Pak Susno. Tapi sebagai Anda juga mantan penyidik, Sambo juga mantan penyidik, apakah naluri sebagai mantan penyidik untuk bisa berkelit dari pasal 340 itu besar sekali dan mudah untuknya berkelit? Sangat-sangat impossible gitu kan. Sudah jelas direncanakan ini. Bukan pembunuhan karena kakinya terejak, kemudian karena omong-omong saat diskusi naik pitam ditembak, bukan. Tapi sudah direncanakan, dia masuk pun sudah tidak boleh bawa senjata kok. Sudah ditentukan siapa eksekusinya. Kemudian senjatanya yang tadinya pelurunya hanya 9 ditambah 7 ditambah lagi 8. Sulit jadi untuk berkelit ya? Agak sulit gitu. Makanya dia pastilah soal dia menembak apa tidak si Sambo, kan ini terjadi debatable kan. Nah, ini mengatakan menembak, ini mengatakan tidak. Tak masalah. Soal dia tidak nembak, soal dia nembak, yang jelas perencananya dia. baik. Tanpa adanya rencana dari Sambo dan mungkin juga Tuan Putri ikut juga merencanakan, maka peristiwa ini tidak terjadi. Oke. Jadi terlepas Sambo menembak atau tidak, yang penting perencana itu sudah dalangnya, Sambo, kalau ya? bahasa Jawanya dalangnya itu dia. Tapi ada statement yang menarik yang disampaikan dalam eksepsi Ricky hari ini, Pak Bedi ya. Ricky mengatakan bahwa dia tidak melihat Sambo itu ikut menembak Yosua atau tidak. Kita sambil tampilkan grafisnya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan ke Pak Bedi. Bagaimana mungkin Ricky Rizal yang berada di TKP itu tidak melihat Sambo itu menembak atau tidak? Baik, terima kasih. Ini kalau rentetan peristiwa Rexfate tentang rencana pembunuhan sudah dibahas oleh Pak Susno, sudah saya sampaikan tadi di Saguling. Penolakan oleh RR itu sudah bukan RR sendiri yang mengatakan, tapi FS sendiri mengatakan bahwa yang bersangkutan menolak untuk menembak karena dia tidak punya kekuatan mental untuk itu. Kemudian berpindah ke Duren 3. Duren 3, saya ceritakan sedikit supaya clue-nya nyambung. Setelah Baradae dipanggil ke atas, RR turun ke bawah. Tidak tahu itu selanjutnya tentang pembahasan tentang apa. Itu hanya 3 menit. Kemudian Bu Putri menganjurkan semuanya untuk naik mobil. Belum tahu kemana arahnya, naik semua mobil. Sampai di perjalanan, RR ini kan driver. Kemana Bu posisinya? Dijawab ke Duren 3. Oke, karena memang dia harus tahu tujuannya, nggak mungkin hanya setir. Sampai ke sana, posisinya sampai di kediaman Duren 3. Para pihak masuk posisinya. Kemudian kalau saya tidak lupa posisinya dipanggil Baradae untuk posisinya menghadap. Kemudian menanyakan di mana senjata Joshua. Langsung ke pertanyaan saya Pak Bedi. Jadi sebetulnya Ricky Rizal ini melihat atau tidak? Oh iya, langsung poin ke sana ya. Oke. Pada saat eksekusi dilakukan oleh Baradae, dia melihat. Ketika Eliezer menembak, Ricky Rizal melihat Eliezer menembak. Saya lanjutkan dulu karena pertanyaan tadi apakah Ferdi Sambo melihat? Pada saat setelah penembakan ada handy talkie berbunyi di kepunyaan RR. Dia kemudian seketika respon turun. Dalam artian apa yang terbersit di benak dia saya tidak tahu. Tapi saya jawab, saya ingin menghindar dari situasi ini. Karena satu, saya sudah menolak pada waktu di Saguling. Saya ingin turun, kemudian setelah turun